organisasi, struktur, dan imbauan pesan. Di sini kelompok 3 ada Adia, ada Falah, saya sendiri, Raisa, sama Rizky. Nah, sebelum kita masuk ke inti-intinya dari pesan non-verbal, di sini kita harus paham dulu tentang pesan non-verbal itu apa. Pesan non-verbal merupakan proses komunikasi di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Jadi pengertian pesan non-verbal itu komunikasi yang bukan lisan. Lalu secara umum orang mengungkapkan penghormatan atau pengaguman terhadap seseorang yang telah memiliki pencapaian dengan cara yang bermacam-macam. Seperti orang Rusia itu cara menghormatinya dengan tepuk tangan. Orang Arab saling berpelukan. Lalu kalau orang Jawa itu sungkem kayak gitu. Nah, fungsi pesan non-verbal ini ada dua yang menurut Mark ini sama Dale G. Letters yang kemarin sudah dijelasin sama kelompok 2. Di sini yang pertama ada repetisi, mengulang kembali gagasan yang disajikan secara verbal, seperti penolakan bilang tidak gitu kayak gini atau garing-garing kepala gitu. Yang kedua ada substitusi, yaitu menggantikan lambang-lambang verbal, yaitu misalnya tidak mengeluarkan sepatah kata pun tapi menunjukkan persetujuan dengan cara menganggukkan kepala. Yang ketiga ada kontradiksi, atau yaitu menolak pesan verbal atau memberikan makna lain. Bisa memuji prestasi seseorang itu kayak mencibirkan bibir kayak gitu. Yang keempat ada komplement, yaitu melengkapi makna pesan non-verbal. Misal mimik wajah menunjukkan tingkat penderitaan yang tidak dapat diungkapkan oleh kata-kata. Yang kelima ada aksentuasi, menegaskan pesan verbal seperti mengungkapkan ketidaksetujuan atau ketidakinginan itu dengan cara memukul benda yang ada di sekitarnya. Selanjutnya jelas. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip pesan nonverbal yang dikemukakan oleh De Vito pada tahun 2016. Yang pertama ada pesan nonverbal yang berinteraksi dengan pesan verbal. Maksudnya adalah ini merujuk pada kapasitas pesan nonverbal dan peran verbal yang saling berkaitan untuk melengkapi, memberi penekanan, menyangkal, mengontrol, mengulang, dan menggantikan. Sebagai contoh, ketika kita mengirim pesan lewat WA itu kita biasanya sambil menambahi emoticon yang berguna untuk pelengkap dan penekanan dari pesan yang akan kita kirim. Yang kedua, pesan nonverbal membantu mengatur impresi atau pesan yang tidak diberikan. Nah, penciptaan pesan itu bertujuan agar kita disukai, dipercaya, siap untuk membantu, menyembunyikan kesalahan, untuk diikuti orang lain, dan memberikan gambaran diri. Kemudian prinsip yang ketiga ada pesan nonverbal membentuk hubungan. Nah, ini merujuk pada cara menunjukkan atau mengekspresikan perasaan saat sedang berkomunikasi. Kemudian prinsip yang keempat ada pesan nonverbal menyusun percakapan. Nah, dalam melakukan percakapan dengan orang lain, gestur dan posisi tubuh itu dapat menyusun percakapan. Sebagai contoh, ketika kita sedang bercakap atau berbincang-bincang dengan teman, kita kan biasanya menggunakan isyarat, misal mengangguk-angguk ketika kita paham dengan apa yang disampaikan oleh teman. Kemudian yang kelima ada pesan nonverbal mempengaruhi dan menipu. Contohnya itu ketika seseorang sedang menipu atau berbohong itu kan dapat kita lihat dari gerak-geriknya. Semisal orang itu kayak gak mau menatap lawan bicaranya atau terlihat resah dan sebagainya. Kemudian prinsip yang terakhir ada
pesan nonverbal yang penting untuk mengekspresikan emosi. Nah, saat berkomunikasi kita kan tidak semua emosi itu kita sampaikan lewat kata-kata, tapi juga bisa kita sampaikan lewat melalui nonverbal. Kemudian selanjutnya, nah ini mungkin sebelumnya di minggu lalu sudah sempat disinggung oleh kelompok 2 tentang pesan nonverbal ini. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, bahwa pesan nonverbal ini merupakan komunikasi yang ditunjukkan melalui tangan, keadaan tubuh, gestur, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh. Nah, ini kami merangkum beberapa klasifikasi pesan nonverbal yang sudah dirangkum dari beberapa pendapat ahli. Nah, pesan nonverbal ini secara umum, secara garis besar itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pesan nonverbal visual, nonverbal auditif, dan nonverbal non-visual non-auditif. Yang akan saya jelaskan pertama ada nonverbal visual yang melibatkan penglihatan. Nah, yang pertama dari nonverbal visual itu ada pesan kinesik. Pesan kinesik ini menggunakan gerakan tubuh atau bahasa tubuh untuk berkomunikasi. Yang pertama ada fasial atau menggunakan ekspresi wajah untuk menyampaikan makna tertentu yang dapat mengekspresikan beberapa ekspresi. Jadi semisal kita bahagia itu kan biasanya kita cenderung tersenyum atau matanya berbinar-binar. Kemudian ada pesan gestural yang menunjukkan gerakan sebagian anggota badan seperti tangan dan mata untuk mengkomunikasikan berbagai makna. Jadi sebagai contoh itu kita biasanya kalau bilang oke kan tangannya gini, atau kalau bilang maaf tangannya gini. Kemudian ada pesan postural, yaitu pesan yang berkaitan dengan seluruh anggota badan. Contohnya anggota paskibra yang berdiri tegap itu berarti dia sedang menginformasikan bahwa dia itu sedang dalam kondisi yang siap. Kemudian pesan nonverbal visual yang kedua ada proksemik, yaitu yang disampaikan melalui jarak, ruangan, dan rancangan interior. Nah, di pesan proksemik ini dapat mengungkapkan keterbukaan dan keakraban kita dengan orang lain. Jadi semisal seseorang gitu ya, kalau sama pacarnya mungkin akan saat ngobrol itu akan memiliki jarak yang lebih dekat daripada semisal seseorang itu berbicaranya sama temannya yang kurang dekat gitu kan. Terus juga di pesan proksemik itu mengungkapkan status sosial ekonomi. Jadi semisal ini kan juga ada ruangan sama rancangan interior. Jadi semisal seseorang yang tingkat ekonominya itu tinggi, dia biasanya akan memiliki rumah yang mewah, terus desain yang bagus dan lain sebagainya. Kemudian ada pesan artifaktual, yaitu pesan yang diungkapkan melalui penampilan tubuh seperti pakaian dan kosmetik. Nah, maksud dari pesan artifaktual ini, kita itu akan membentuk body image atau persepsi diri tentang tubuh dalam menjalani hubungan dengan orang lain. Semisal berdasarkan pakaian, semisal kita lagi ke acara nikahan gitu kan, umumnya kita akan menggunakan pakaian adat atau pakaian batik dan pakaian yang cenderung formal. Sedangkan kalau kita kuliah mungkin kita akan cenderung berpakaian yang semi formal, dan ketika kita main kita akan cenderung memakai pakaian yang non formal. Terus juga pakaian itu dapat digunakan berdasarkan perasaan. Semisal kalau teman-teman lihat di film atau sinetron gitu, kalau tokohnya itu dalam keadaan berduka, semisal keluarganya ada yang meninggal, itu kan cenderung menggunakan pakaian hitam atau berwarna gelap. Terus yang perkara kosmetik itu juga menyesuaikan. Semisal kalau ada acara nikahan cenderung make upnya itu bold, terus kalau sehari-hari kayak kerja, kuliah, main-main itu kan cenderung natural. Kemudian ada, ini mohon maaf ada sedikit kesalahan, jadi pesan paralinguistik itu maksudnya ke nonverbal auditif, bukan nonverbal visual. Nah, untuk nonverbal auditif ini berkaitan dengan suara yang dibagi menjadi pesan paralinguistik, yang mana
satu pesan verbal yang sama dapat memiliki arti berbeda ketika diucapkan dengan cara yang berbeda. Dan ini terbagi lagi menjadi nada, yaitu menunjukkan jumlah getaran atau gelombang nada yang dihasilkan sumber bunyi. Contohnya ketika kita takut itu kan mungkin nadanya cenderung rendah gitu. Dan berbagai macam ekspresi seperti sedih, senang, menunjukkan kasih sayang itu maka nada yang digunakan pun juga pasti berbeda-beda. Kemudian ada kualitas suara yang menunjukkan penuh atau tipisnya suara. Nah, kalau saya memahaminya, kalau kualitas suara itu mungkin kayak seseorang yang memiliki suara yang cenderung lebih besar atau ngebas dan juga cenderung cempreng gitu. Terus juga di kualitas suara ini dapat mengungkapkan identitas dan kepribadian. Jadi semisal mungkin seseorang yang terlihat imut atau masih terlihat kayak bocil gitu, suaranya akan cenderung lebih tipis atau cempreng. Kemudian ada volume yang menunjukkan tinggi rendah suara. Contohnya saat marah atau menegaskan sesuatu, kita akan cenderung untuk menaikkan volume. Dan ada kecepatan, yaitu menunjukkan kecepatan suara yang dapat mengungkapkan perasaan kita saat sedang berkomunikasi. Dan yang terakhir ada ritme yang menunjukkan panjang pendeknya suatu rangkaian suara yang juga menggarisbawahi pernyataan dan mengungkapkan perasaan. Kemudian yang terakhir ada non-verbal, non-visual, dan non-auditif. Oke, saya lanjutkan untuk yang non-verbal, non-visual, non-auditif itu terbagi jadi dua, yaitu sentuhan dan penciuman. Nah, di sentuhan kita itu akan mampu menerima dan membedakan berbagai emosi orang lain melalui sentuhan. Semisal kalau mengelus-ngelus kepala itu kan artinya sayang, terus kalau mencubit pipi itu berarti gemes gitu. Terus kalau penciuman, nah, seorang ahli namanya Weller itu menyimpulkan bahwa manusia dapat menyampaikan dan menerima pesan melalui pesan kimiawi eksternal. Contohnya ketika sedang capek, tubuh itu akan cenderung berkeringat. Terus juga dari penggunaan parfum itu juga dapat mengkomunikasikan pesan nonverbal. Selanjutnya, nah ini tadi tabel yang termasuk ke dalam pesan proksemik yang umumnya disampaikan melalui jarak. Jadi tiap jarak itu memiliki artinya masing-masing. Semisal jarak akrab itu ada di yang pertama fase dekat 0 sampai 6 cm, itu contohnya pasangan yang berpelukan. Kemudian fase jauh 6 cm sampai 18 cm itu ibu dan anak yang melihat buku bersama. Kemudian personal yaitu fase dekat 18 cm sampai 30 cm itu contohnya orang tua dan anak yang mengobrol. Kemudian fase jauh 30 cm itu contohnya mengobrol sambil meminum kopi. Terus di jarak yang sosial fase dekat 4 cm sampai 7 cm itu contohnya adalah mengobrol dengan teman kerja. Fase jauh 7 cm sampai 12 cm contohnya adalah diskusi bisnis yang formal. Dan jarak publik fase dekat 12 cm sampai 25 cm itu berbicara di depan kelompok kecil seperti sekarang ini. Kemudian ada fase jauh 25 cm atau lebih, itu contohnya adalah saat berpidato di depan kelompok yang lebih besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organisasi pesan. Yang pertama, peranan taksis itu memiliki pengaruh terhadap efek pesan yang persuasif, di mana taksis adalah rangkaian dalam penyusunan pesan. Jadi pesan tersendiri itu ada urutannya, yaitu ada pernyataan, pembukaan, argumen, dengan kesimpulan dan yang terakhir. Namun dari pernyataan tersebut masih ada yang dipertanyakan. Apakah dalam pembicaraan itu dibutuhkan penyusunan agar dapat diorganisasikan dengan baik sehingga akan menjadi sebuah pengingat, pengertian, dan perubahan sikap. Ini adalah beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli. Yang pertama itu ada Bigley pada tahun 1952. Itu dia menjelaskan jika pesan-pesan yang diorganisasikan dengan lebih baik maka akan lebih mudah dimengerti daripada pesan-pesan yang tidak terorganisasi
terorganisasi dengan baik. Yang kedua ada Thomson. Pada tahun 1960 dia berpendapat jika individu itu akan mudah mengingat pesan yang terorganisasi walaupun tidak memiliki pengaruh kepada perubahan sikap. Dan yang terakhir Daryl pada tahun 1963 ia berpendapat jika pengingat itu tidak ada pengaruh kepada terorganisasinya pesan, justru perubahan sikaplah yang memiliki pengaruh. Namun dari beberapa penelitian ini para ahli menyimpulkan jika pesan yang terorganisasi itu akan jauh lebih baik dan lebih pasti akan lebih memiliki keefektifan daripada pesan yang tidak terorganisasi. Yang selanjutnya ada struktur pesan. Dari konsep premis resensi mengajukan cara untuk menyampaikan pesan kepada publik dengan cara yang pertama, apabila berbicara mengenai pro dan kontra, sebenarnya kedua hal tersebut memiliki respon yang bergantung pada pembicara. Jika pembicara tersebut yakin dengan hal yang dijelaskan apabila hal tersebut pro atau kontra dan memiliki ketepatan kondisi, maka publik pun akan mempercayai hal tersebut atau hal tersebut itu maksudnya pro atau kontra. Yang kedua, ketidakadanya keterkaitan terhadap apa yang ketertarikan terhadap apa yang dibicarakan oleh pembicara kepada publik. Jika publik tidak memiliki ketertarikan kepada yang dibicarakan oleh pembicara, maka publik juga tidak akan mengingat pesan atau akan menerapkan informasi yang diberikan. Dan yang ketiga, pembicara yang dimulai dengan hal yang menyenangkan lalu dialihkan pada pembicaraan yang tidak menyenangkan. Pada saat awal pembicaraan, pembicara itu berbicara mengenai hal yang menyenangkan. Namun tiba-tiba pembicara mengalihkan topik pada hal yang tidak menyenangkan, maka publik akan mengalami adanya perubahan sikap yang terjadi karena informasi yang menyenangkan akan selalu diperhatikan daripada informasi yang tidak menyenangkan. Dan yang terakhir, argumen yang terakhir didengar itu biasanya lebih efektif jika terdapat adanya pengujian atau penjelasan yang lebih detail terkait dengan argumen-argumen tersebut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang imbauan pesan. Nah, jadi ketika kita itu ingin memengaruhi seseorang dengan pesan yang kita sampaikan, itu tuh ternyata harus ada motif-motif atau kayak pola-pola yang sebenarnya tuh ternyata bisa loh mempengaruhi seseorang atau audiens yang kita sampaikan pesannya gitu. Nah, kemudian karena ternyata tuh butuh motif-motif tertentu atau pola-pola tertentu, akhirnya para peneliti psikolog komunikasi ini mempertanyakan seperti apa sih motif-motif atau pola-pola yang sebenarnya tuh bisa memengaruhi para audiens gitu. Akhirnya para psikolog komunikasi ini menemukan adanya 5 motif atau pola yang berupa imbauan pesan. Yang pertama ini ada imbauan rasional. Nah, imbauan rasional ini merupakan imbauan yang menggunakan informasi-informasi konkret kayak contohnya mungkin kalau di iklan ya, imbauan rasional itu bisa berupa kayak bahan bakunya itu tuh bisa sebagai imbauan rasional. Jadi kayak sesuatu yang emang udah pasti gitu terkait penelitiannya dan segala macam gitu. Terus juga bisa kalau di iklan, misalnya iklan Pepsodent ini punya kayak slogan terkait penelitian-penelitian bahwa Pepsodent ini bisa bikin gigi putih dan tidak berlubang. Nah, itu tuh bisa termasuk ke imbauan rasional. Nah, kemudian tapi kalau di dalam bukunya Bapak Jailuddin Rahmat ya, itu ternyata imbauan rasional ini kurang efektif dalam memengaruhi audiens. Kenapa? Karena ternyata audiens atau manusia ini pada dasarnya lebih cenderung tergerak hatinya ketika seseorang ini berbicara melalui keperasaan atau hati ke hati. Maka dari itu muncullah yang namanya imbauan emosional. Nah, imbauan emosional ini itu berbeda sama imbauan rasional. Kalau imbauan rasional ini lebih ke informasi-informasi konkret. Kalau imbauan emosional ini lebih ke menggunakan pernyataan tertentu yang bisa menyentuh hati audiens. Nah, tadi kan saya udah bilang ya kalau misalnya rasional ini kan kurang efektif. Nah, imbauan emosional ini itu lebih efektif karena ya iya bisa lebih menyentuh ke hati para audiens gitu. Nah, terus
gimana sih caranya atau how to speak emotionally gitu. Nah, menurut Bettinghouse pada 1973, ia menyarankan untuk menerapkan beberapa langkah berikut ini untuk menyentuh hati para audiens dengan cara yang emosional gitu. Yang pertama, itu menggunakan bahasa yang secara emosional melukiskan situasi yang ingin disampaikan. Kemudian yang kedua, menghubungkan gagasan pesan dengan fenomena yang sedang naik. Kemudian yang ketiga, menghubungkan gagasan dengan konten secara visual dan atau non-visual yang dapat membangkitkan sisi emosional. Kemudian yang keempat, yaitu menunjukkan reaksi nonverbal yang dapat membangkitkan sisi emosional kayak nangis atau bergetar, pokoknya yang bisa memanipulatif perasaan para audiens yang sedang kita sampaikan pesannya. Nah, kemudian ada imbauan takut. Nah, imbauan takut ini adalah imbauan yang menggunakan pesan yang bisa membuat audiens kita tuh merasa cemas atau takut. Jadi karena takut jadinya inget, terus akhirnya imbauan tersebut dapat mempengaruhi atau memanipulasi para audiens. Tapi kalau menurut bukunya Jalaluddin Rahmat, ini tuh agak complicated karena imbauan takut kalau misalnya nggak seimbang, kayak pesan yang kita sampaikan dengan rasa cemas yang disampaikan itu nggak seimbang, kayak lebih banyak rasa cemasnya. Nah, imbauan takut ini ternyata kurang efektif dalam mempengaruhi audiens. Kemudian ada imbauan ganjaran. Nah, imbauan ganjaran ini adalah imbauan yang menggunakan rujukan yang menjanjikan bagi komunikator, seperti sesuatu yang mereka perlukan atau sesuatu yang mereka inginkan. Contohnya misalnya atasan menjanjikan naiknya jabatan apabila bekerja dengan baik. Nah, itu tuh termasuk ke imbauan ganjaran. Nah, imbauan ganjaran ini akan memberikan dampak yang besar jika atau ganjaran yang diberikan tuh setara sama yang dikerjakan gitu. Jadi semakin gede ganjaran yang diberikan, semakin besar juga keefektivitasan dari imbauan ganjaran ini sendiri. Kemudian ada imbauan motivasional. Nah, imbauan motivasional ini merupakan imbauan yang menggunakan motif atau motif appeals untuk menyentuh kondisi diri manusia. Seperti yang kita tahu ya, kita udah diajarin terkait motivational appeals dari mazhab psikologi kan ada dua gitu kan, ada yang biologis sama psikologis. Nah, imbauan motivasional ini dia menyentuh kedua motif appeals yang ada di diri kita gitu. Nah ini adalah jenis motif dan imbauannya. Nah, motif biologis itu kan yang mendasar gitu kan, kayak rasa lapar, dahaga, lelah, seks, dan keselamatan. Kemudian motif psikologis itu terdiri dari rasa ingin tahu, kebutuhan akan kasih sayang, dan keinginan untuk memuja. Nah, ini contohnya bisa dilihat mungkin motif biologis yang aspeknya itu adalah lapar dan dahaga, itu imbauan motifnya misalnya kenikmatan dan kesenangan atau kemewahan. Terus rasa lelah itu imbauan motifnya bisa dialihkan kepada rekreasi, permainan, pelepasan dari tegangan. Terus kalau misalnya seks terkait dengan daya tarik seks atau segala macam itu bisa dilihat sendiri. Oke, cukup sekian mungkin presentasi dari kami. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Izin bertanya ya, kalau tadi imbauan kan ada beberapa kayak yang imbauan rasional, imbauan motivasional tadi. Kalau semisal kayak kita gampangannya kayak kita menggibah gitu ya, itu kan kadang ada sisi emosional, ada motivasional, ada rasionalnya juga, kadang ada bukti-bukti screenshot dan lain-lain. Itu apakah mungkin kalau semisal imbauan pesan itu kayak kelima dari imbauan itu dijadikan satu gitu, jadi kayak nggak cuma satu intensinya gitu, bisa nggak? Makasih. Ya. Aku mau nanya soal yang komunikasi nonverbal yang proxemic tadi, yang ada pengaturan jarak. Itu kan itu pertanyaan yang pertama tuh kayak apakah pengaturan jarak itu muncul secara sendirinya atau emang kayak kita yang mau gitu loh, atau itu kayak secara nggak sadar ya udah kayak jauh-jauhan atau deket-deketan gitu. Terus yang kedua, tadi kan ada tabel pengaturan jaraknya ya. Nah, itu tadi kan di yang fase personal kalau nggak salah, itu kan fase jauhnya tuh, coba bisa dikasih lihat yang di tabel-tabel.
Nah, yang fase jauhnya itu kan dibilang tadi 30 berapa sih senti sampai 4 ini kan. Nah, ini maksudnya gimana? Maksudnya kayak 30 sampai 4, kayak 4 sampai 7 kayak gitu. Mungkin bisa dijelaskan gimana? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada yang bertanya lagi? Tinggal satu lagi ya, soalnya kami hanya membuka 3 pertanyaan. Oke, kalau begitu karena sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, kami akan mendiskusikan jawabannya terlebih dahulu. Saya ingin menjawab pertanyaan Mbaknya. Jadi tadi kan pertanyaannya apakah kelima dari imbauan pesan ini bisa digunakan secara langsung gitu, secara satu gitu kan. Jadi dari beberapa jurnal yang saya temukan gitu kan, kayak misalnya nih jurnal yang saya temukan itu strategi komunikasi sosialisasi pengetahuan dasar komprehensif HIV/AIDS. Nah, dia itu ternyata di sini dia menggunakan 3 strategi bawaan pesan sekaligus. Yang pertama ada imbauan rasional, emosional, sama takut. Dan ternyata hasilnya itu efektif untuk mensosialisasikan hal tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa mungkin ya kelima imbauan pesan berikut itu bisa digunakan jadi satu gitu, bahkan lebih mutakhir lah gitu untuk mempengaruhi audiens gitu. Makasih. Iya, sama-sama. Terima kasih Adel. Saya akan menjawab pertanyaan Adel yang pertama. Kan tadi Adel bertanya apabila Adel tadi bertanya apa dia? Itu apakah Ya, pokoknya pertanyaannya Adel itu. Terus saya akan saya akan menjawab apabila menurut teori pengaturan jarak itu sudah ada seperti yang di tabel ini, namun secara tidak sadar atau secara sadar kita juga mengerti bagaimana cara mengobrol dengan jarak yang kita sendiri itu sadari. Seperti apabila kita teman, kan kita nggak mungkin ya ngomongnya itu seperti gini atau deket banget. Jadi kalau biasanya kita juga pokoknya secara sadar kita mengetahui bahwa jarak tersebut itu sudah kita sadari sebelumnya. Maksudnya kita nggak usah ukur kamu temanku nih harus berapa senti, kan gitu nggak usah toh ya gitu. Terus tadi kan Anda juga tanya yang fase jauh yang 30 sampai 4 ini. Nah, tadi setelah aku baca-baca lagi, ini tuh maksudnya 30 cm sampai 4 meter. Jadi bukan 4 cm. Jadi awalnya juga bingung kan, kok 30 kok tiba-tiba turun jadi 4. Ternyata beda satuan, yang ini 30 cm, yang ini 4 meter. Apakah sudah dipahami? Baik, makasih. Kalau gitu makasih teman-teman yang sudah bertanya, dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.